Dia adalah pria terakhir di dunia, dan satu-satunya wanita di dunia ini adalah Dewi yang selalu ia idam-idamkan. Sebulan setelah umat manusia menghilang tanpa jejak, akhirnya mereka bertemu kembali. Namun, tepat saat ia merasa akhirnya terbebas dari kesepian, gadis itu dengan kejam berkata, "Kamu bukan tipeku, kuharap kita bisa menjaga jarak." Kata-kata itu membuat Chen Su terkejut. Ia hanya ingin ada orang hidup untuk diajak bicara, tapi mengapa ia selalu diremehkan oleh orang-orang yang mempesona ini? Meski begitu, Chen Su berpura-pura tenang dan mengizinkan Si Yun untuk tinggal. Melihat raut wajahnya yang kurang baik, Si Yun berkata ia tidak akan makan dan tinggal gratis. Pria bekerja di luar, aku di dalam rumah. Semua pekerjaan rumah tangga akan kutangani. Padahal, bukan itu yang Chen Su inginkan. Ia terus meyakinkan dirinya untuk tidak marah. Wajar jika seorang gadis ingin privasi. Namun keesokan harinya ia mendapati Si Yun telah menyiapkan kamarnya sendiri. Ia juga berkata jika ada hal penting, mereka bisa berkomunikasi lewat walkie-talkie. Chen Su tampak kecewa. Saat hendak pergi, ia menyadari senjata api yang ia kumpulkan dari kantor polisi. Kehilangan satu pistol dan satu magasin. Melihat Si Yun masih berpura-pura tidak tahu, dengan hati hancur, Chen Su berkata, "Kupikir, mulai sekarang kita urus cucian dan masak sendiri-sendiri saja. Dengan begitu, kita bisa mengurangi frekuensi bertemu. Kamu juga tidak perlu khawatir dan waspada denganku." Namun, Si Yun merasa itu berlebihan. Coba bayangkan, aku seorang wanita. Bukankah wajar jika aku mengambil langkah-langkah keamanan yang diperlukan? Mendengar itu, Chen Su tak bisa lagi menahan kekesalannya. Aku tahu kau dewi di mata orang lain. Cantik, kaya, dan juga ataskanku. Tapi itu bukan berarti kau bisa seenaknya menghinaku. Semua harus sesuai keinginanmu. Menjijikkanku demi memuaskan rasa amanmu. Setelah kata-kata itu terucap, keduanya saling menatap dingin. Chen Su sudah kehilangan kesabaran. Tenang saja, meskipun aku bukan pria terhormat, aku juga tidak akan macam-macam denganmu. Kurangi sedikit narsis dan lebih realistislah. Begitulah, keduanya berpisah dengan amarah. 3 bulan kemudian, bau busuk di kota sudah hilang. Si Yun telah menanam banyak tanaman di jalan. Terlihat seperti surga dunia, kebun sayur juga tumbuh subur di bawah perawatannya. Tentu saja, keduanya masih belum berkomunikasi. Chen Su masih berbicara dengan keluarganya setiap hari. Untuk menghilangkan stres, ia sesekali pergi ke kebun binatang untuk memberi makan hewan. Sekaligus bermain dengan kucing British Shorthair. Melihat kucing itu belajar berburu karena lapar, Chen Su terkejut, tapi ia ingat rusa di kebun binatang tidak bertanduk. Sedangkan ini jelas hewan liar. Sepertinya alam telah mulai menyerbu peradaban manusia. Detik berikutnya, tiba-tiba terjadi badai. Ia teringat Si Yun selalu bersepeda ke gunung setiap hari. Saat ini, ia seharusnya berada di puncak gunung. Saat itu, Chen Su panik, dan segera mengemudi menuju puncak gunung. Benar saja, ia menemukan Si Yun yang terluka di tengah gunung. Di tengah hujan deras, Si Yun yang digendong Chen Su berkata, "Apakah kita akan mati?" Namun, Chen Su tetap diam. Tak lama, mereka menemukan sebuah villa di gunung. Setelah menyalakan perapian, Chen Su tiba-tiba teringat persediaan di rumahnya di kaki gunung. Kaki gunung pasti sudah terendam banjir sekarang. Kedepannya, mereka hanya bisa tinggal di sini. Tetapi ketika dia sampai di rumah, dia menemukan gudang pendinginnya telah runtuh seluruhnya. Sebagian besar makanannya juga telah hanyut. Chen Su hampir putus asa. Mungkin hidup memang seperti ini. Saat kamu sedang berada di puncak, tiba-tiba terjadi longsor. Chen Su teringat Dasa di kebun binatang. Tetapi ketika dia bertemu dengannya, Dasa sudah terluka parah. Chen Su berkata, "Kamu bisa berburu mangsa. Aku punya senjata. Kedepannya, kita bisa bekerja sama dan hidup bersama." Tetapi Dasa tampak sedih. Ia tetap berjaga di gerbang kebun binatang dan tidak mau bergerak sedikit pun. Melihat itu, Chen Su berteriak, "Kamu bukan anjing. Kenapa meniru Hachiko? Cepat ikut aku. Kalau tidak kamu akan mati." Dengan raungan Dasa, Chen Su tiba-tiba tersadar bahwa dia terlalu terbawa perasaan. Dia melirik Dasa yang tampak kecewa, lalu berbalik pergi. Saat kembali ke villa di puncak gunung, dia menemukan Si Yun terbaring di tengah hujan deras. Ternyata dia ingin menampung air hujan untuk diminum Chen Su. Dia tidak ingin berhutang budi sedikit pun padanya. Melihat itu, Chen Su langsung menggendongnya dengan kasar. Meskipun Si Yun terus meronta, dia dengan tidak sabar mengulurkan tangan dan menamparkan Si Yun beberapa kali. Mendengar jeritannya, Chen Su berkata seperti iblis kecil, "Kamu pikir aku belum cukup sibuk, ya? Mulai sekarang, aku yang menentukan. Memang seharusnya aku yang menentukan." Dia kemudian kembali ke dalam dan tanpa basa-basi melemparkannya ke tempat tidur. Namun, Chen Su segera mengambil kotak P3K, dan dengan hati-hati membalut lukanya. Topan telah menghancurkan perkemahan yang telah lama mereka bangun. Makanan mereka pun hanya tersisa untuk 2 kali makan. Mereka harus pergi berburu. Mendengar ini, Si Yun tiba-tiba teringat saat dia menemukan pistol ketika sedang merapikan barang-barang. Saat Si Yun memberikan pistol itu, Chen Su baru mengerti bahwa Si Yun tidak sengaja mengambil pistolnya dulu.
dia telah salah paham padanya. Namun, dia kemudian memberikan pistol itu kepada Si Yun. Setelah melalui semua ini, keduanya telah menghilangkan prasangka satu sama lain. Keesokan harinya, Chen Su mulai berburu. Meskipun dia belum pernah membunuh seekor ayam pun seumur hidupnya. Demi bertahan hidup, dia harus melakukannya. Namun, seharian berlalu, dia bahkan tidak melihat bayangan buruan. Dia juga secara tidak sengaja terjatuh ke air. Ketika dia memanjat keluar, dia menemukan seekor rusa kecil yang sendirian. Ini satu-satunya kesempatan. Dia dengan cepat mengambil senapan dan menembak. Namun, dia tidak tahu bahwa hentakan senapannya terlalu kuat, sehingga malah membuat wajahnya memar. Rusa itu pun lari ketakutan. Ketika dia kembali ke rumah dengan gemetar, dia langsung melepas pakaiannya untuk menghangatkan diri. Si Yun tersipu malu melihat pemandangan ini, dan segera membalikkan badannya. Saat itu, dia secara tidak sengaja menemukan foto seorang gadis di dompet Chen Su. Dari Chen Su, dia tahu bahwa itu adalah mantan pacarnya. Si Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sangat imut. Kenapa kalian putus? Namun, Chen Su berkata, aku hanya ingin sebuah rumah. Dan dia pikir itu hanya main-main. Bagaimana denganmu? Seorang dewi sepertimu pasti punya banyak penggemar, kan? Ketika mendengar dia adalah seorang doktor dari MIT, Chen Su bercanda. Pria itu benar-benar pemberani. Hidup dengan macan betina sepertimu pasti sangat menderita. Begitu kata-katanya terucap, Si Yun tiba-tiba menoleh. Ia mendapati Chen Su tidak mengenakan apa-apa. Karena malu, ia menutupi matanya. Tanpa disadarinya, handuk yang ia kenakan perlahan melorot. Pemandangan yang mengagumkan ini membuat Chen Su tanpa sadar menutup hidungnya. Namun, darah yang mendidih ini tak mampu melawan rasa dingin dan lapar yang hebat setelahnya. Keesokan harinya, ia kembali pergi ke hutan dan mendapati perangkap yang telah disiapkannya rusak. Melihat itu, Chen Su dengan bersemangat mengikuti jejak darah. Ia mendapati sekawanan serigala di kejauhan telah mendahuluinya dan melahap buruannya. Saat itu, ia menembak mereka dengan kalap. Namun, semua itu sia-sia. Ia berlutut putus asa di tanah, kehilangan semua harapan. Ia berteriak putus asa di tengah salju. Sekembalinya ke rumah, Si Yun mengeluarkan sisa makanan terakhir dan menyuruh Chen Su makan terlebih dahulu. Selama ini aku cedera dan tidak membantu. Aku tidak pantas makan. Mendengar itu, Chen Su berkata, kita sudah diambang kematian. Bukankah seharusnya kita mengesampingkan ego kita? Si Yun terdiam sejenak. Ia bercerita kepada Chen Su tentang masa lalunya. Ternyata, sejak lahir ia hidup dalam kendali. Ia harus mematuhi semua yang diatur ayahnya tanpa syarat. Bahkan khayalannya sendiri pun tidak diizinkan. Maka ia perlahan menyadari bahwa hanya dengan mandiri ia bisa melawan. Mendengar itu, Chen Su tidak bisa menahan diri untuk menghiburnya. Namun, ia menahan diri dan berpura-pura tenang. Jika aku bisa membuatmu tetap hidup, akankah kau mengakuiku? Aku ingin diakui oleh seorang pemimpin. Aku ingin pemimpin berkata kepadaku, kau hebat, Chen Su. Tanpamu, kita semua tamat. Melihatnya mengangguk dalam diam, Chen Su kembali berdiri dan mengambil satu-satunya daun sayuran yang tersisa. Saat pergi, ia berkata, jika aku belum kembali pada pagi hari ketiga, pergilah ke sungai kecil di sebelah timur villa dan cari mayatku. Setelah itu, kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Ia membanting pintu dan pergi. Si Yun bingung, tapi sedetik kemudian tubuhnya gemetar tanpa sadar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, wanita itu menembakkan pistol untuk membunuh seekor tikus. Namun, tikus inilah yang menyelamatkan nyawanya. Pada hari ke-127 setelah seluruh umat manusia menghilang, salju tebal menutupi pegunungan dan makanan langka. Si Yun sudah 7 hari tidak makan apapun. Makanan terakhir yang tersisa hanyalah satu buah tomat. Tapi ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengambilnya. Namun, saat itu seekor tikus berebut makanan terakhir dengannya. Ia berteriak putus asa. Jangan. Dalam hayalannya, sosok ayah tirinya muncul. Ia tertawa terbahak-bahak tanpa ampun. Apa yang akan kau pilih, putriku sayang? Kurasa kau sudah tidak punya tenaga untuk memilih. Du Feng kaya raya tapi sekarat. Seharusnya kau mendengarkanku dan menjadi wanitanya. Setelah dia mati, kau akan menjadi sangat kaya. Sayang sekali kau tidak akan memilih. Kau tidak cocok menjadi wanita kuat. Kau hanya berpura-pura. Sekarang, kau akan mati digigit tikus. Apa yang akan kau lakukan? Namun, Si Yun memilih melawan takdir. Dia menarik pistolnya dan mengarahkannya ke tikus-tikus itu. Seakan juga mengarahkannya pada ayah tirinya. Mungkin aku akan mati dengan mengenaskan. Tapi setiap detik sebelum kematian akan terasa memuaskan. Setelah berkata begitu, dia menarik pelatuknya. Beberapa menit kemudian, dia dengan anggun menggigit tomat, sambil menunggu sate tikus Mickey yang dipanggang di atas api. Sementara itu, Chen Su menatap kosong ke air sungai yang dingin. Dia tidak tahu cara berburu, tapi dia ingat saat terakhir kali jatuh ke air. Dia berada paling dekat dengan rusa. Jadi dia bertaruh. Mungkinkah air bisa menutupi aroma tubuhnya? Beberapa menit kemudian, dia basah kuyup dan bersembunyi di tumpukan salju. Benar saja, seekor rusa dewasa datang dan memakan sayuran di salju.
Tanpa disadari, laras pistol yang dingin perlahan mendekat. Dengan suara tembakan, Chen Su dengan susah payah merangkak keluar dari tumpukan salju. Melihat buruannya, dia berteriak kegirangan, meluapkan semua tekanan yang telah lama ditahannya. Setengah jam kemudian, dia kembali ke villa sambil membawa buruannya. Dia melihat Si Yun sudah makan. Dia berkata pelan, seandainya aku tahu, aku tidak perlu repot-repot begini. Setelah berkata begitu, dia jatuh ke tanah. Melihat itu, Si Yun segera berlari menghampirinya, dan mendapati seluruh tubuhnya tertutup kristal es. Melihat itu, dia mulai merebus air panas, dan menuangkannya ke bak mandi untuk menghangatkan Chen Su. Namun, Chen Su tiba-tiba menggenggam tangannya erat-erat. Si Yun, apakah sekarang kau mengakuiku? Mendengar itu, Si Yun menahan air matanya dan berkata, Chen Su, kau hebat. Tanpamu, aku sudah tamat. Setengah jam kemudian, Si Yun selesai memasak sup daging. Tapi saat memanggil Chen Su, dia mendapati Chen Su menggigil hebat, dan hampir sekarat karena kelaparan. Saat itu, Si Yun tanpa ragu memasukkan daging ke mulutnya sendiri, dan menyuapinya sesuap demi sesuap. Namun, meskipun begitu, dia masih terus menggigil. Melihat itu, Si Yun merasa sangat kasihan. Setelah ragu sejenak, dia diam-diam melepaskan pakaian luarnya. Dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk menghangatkannya. Keesokan harinya, Chen Su terbangun, dan mendapati Si Yun terus memeluknya erat-erat dari belakang. Saat itu, dia malu-malu menggigit jarinya, dan berpikir ini pasti mimpi di dalam mimpi. Saat itu, Si Yun terbangun, dan segera menarik tangannya. Namun, Chen Su segera menarik tangannya kembali. Tidak, aku belum sembuh. Namun, kali ini Si Yun tidak menolak dan memeluknya erat-erat lagi. Dia bertanya dengan lembut, apa alasanmu putus dengan mantan pacarmu? Chen Su berkata, dia pikir itu hanya main-main. Si Yun berkata, salah, kalimat sebelumnya. Saat itu, Chen Su tiba-tiba tertegun dan berkata, aku ingin punya keluarga. Begitu dia selesai berbicara, Si Yun berkata, aku juga. Chen Su, maukah kau membangun keluarga denganku? 5 bulan setelah manusia menghilang, akhirnya mereka bersama. Selama waktu itu, mereka mengalami pertengkaran hebat dan perpisahan yang memilukan. Takdirlah yang mengikat mereka erat dan saling menghangatkan. Dan sekarang, dunia mereka berdua menjadi semakin manis. Hari ini, istrinya bilang punya kejutan untuknya. Dan Chen Su berpikir, mungkinkah dia akan membuka kunci keju baru? Meskipun hadiahnya adalah mantel kulit rusa yang dibuat Si Yun khusus untuknya, tapi cukup praktis. Setelah berburu, Chen Su dengan santai pergi ke kebun binatang. Dia berpikir untuk memberi hadiah kepada Dasa karena hidup mereka sudah lebih baik. Tapi yang dilihatnya adalah sekawanan serigala sedang mengepungnya. Chen Su langsung merasa marah saat melihat mereka. Dia mengeluarkan pistol dan menembak secara membabi buta. Komik pipi. Namun, Dasa sudah tergeletak di genangan darah. Setelah kawanan serigala pergi, Chen Su mendekat dan membelainya dengan penuh kasih. Komik terkenang saat-saat indah bersamanya. Chen Su dipenuhi penyesalan. Komik pipi. Dia perlahan mengangkat pistolnya dan berkata dengan susah payah. Anak baik, sebentar lagi rasa sakitnya akan hilang. Aku akan merindukanmu, dan akan membalaskan dendammu. Air mata mulai menggenang di sudut mata Dasa. Komik pipi. Detik berikutnya, suara tembakan bergema di kota yang kosong. Malam hari, seharusnya menjadi waktu paling hangat bagi mereka berdua. Namun Chen Su dipenuhi rasa khawatir. Tidak peduli bagaimana Si Yun bertanya, dia tidak menceritakan tentang kawanan serigala itu. Dia hanya berpesan padanya agar tidak keluar sembarangan karena di luar dingin. Bagi Chen Su, dia tidak pernah merasakan kehangatan keluarga sejak kecil. Sekarang keinginannya terkabul. Tetapi ada 4 binatang buas yang mengintai di kegelapan, membuatnya gelisah. Kali ini, dia tidak akan membiarkan apapun mengancam keluarganya. Selama beberapa hari berikutnya, dia terus mencari jejak kawanan serigala. Saat itu, kawanan serigala sedang memakan rusa liar yang mereka tangkap. Komik pipi. Chen Su memanfaatkan kesempatan itu dan menembak mati salah satu dari mereka. Namun, masih ada 3 tersisa. Ancamannya belum hilang. Setelah pulang, Si Yun memperhatikan sikapnya yang linglung selama beberapa hari terakhir. Komik pipi, tapi bagaimana mungkin Chen Su mengatakan yang sebenarnya padanya? Komik Kingpi dengan kepribadiannya yang keras kepala. Jika dia tahu, dia pasti akan membahayakan dirinya sendiri. Komik pipi. Chen Su tidak berani membayangkannya. Komik pipi. Beberapa hari kemudian, saat berpatroli, kawanan serigala menemukan teman mereka yang mati beberapa hari lalu bersembunyi di semak-semak. Melihat itu, ia berlari ke arahnya sambil mengibaskan ekornya. Tapi laras pistol yang dingin masuk ke mulutnya. Dengan suara tembakan, ia mati. Saat itu, Chen Su mengenakan kulit serigala dan menatap tajam 2 serigala yang tersisa. Mata kedua serigala itu penuh dengan niat membunuh. Komik pipi, tapi mereka tidak melanjutkan serangan. Komik pipi. Beberapa hari berikutnya, kawanan serigala menghilang secara misterius. Tidak ada jejak yang ditemukan, dan ini membuat Chen Su merasa semakin tertekan. Dia mulai terus-menerus berlatih menembak. Setiap kali dia teringat tatapan tajam mereka, dia semakin khawatir.
Khawatir bahwa suatu hari dia dan Siyun akan bernasib seperti Dasa, tercabik-cabik. Pipi Comics, kau tidak akan pernah tahu seberapa mengerikan sifat asli serigala. Pipi Comics, menyaksikan anak-anaknya dibunuh oleh manusia, mereka tetap mampu menahan diri untuk pergi. Pipi Comics, tapi jika lawannya sedikit saja lengah di masa depan, mereka pasti akan melancarkan serangan mematikan dari bayang-bayang. 6 bulan setelah seluruh umat manusia lenyap begitu saja, Chen Su akhirnya membangun keluarga dengan wanita terakhir di dunia ini. Namun dia tetap tidak merasa tenang. Pipi Comics, karena tatapan tajam serigala itu terus menghantuinya. Pipi Comics, dia harus segera menghilangkan ancaman ini sepenuhnya. Saat itu, Siyun telah menyiapkan hidangan yang lezat, berharap memberikan kejutan padanya. Namun Chen Su hanya menunjukkan ekspresi dingin, bahkan mengatakan bahwa dia ingin pergi sendiri selama beberapa hari. Melihat hal ini, Siyun menangis kecewa. Namun ketika dia bertanya apa yang terjadi, Chen Su hanya menggeleng dalam diam. Karena dia tahu betul sifat kuat Siyun, hal berbahaya seperti ini tidak bisa dia katakan. Keesokan paginya, Siyun terbangun oleh suara bising. Ketika keluar, dia melihat Chen Su sedang menutup jendela. Melihat senyum palsu yang dipaksakan oleh Chen Su, akhirnya, Siyun meledak. Sikapmu sekarang seperti tidak ada yang terjadi di antara kita. Kembali ke masa perang dingin kita dulu. Apakah kita bersama hanya karena dorongan sesaat? Chen Su buru-buru menjelaskan. Aku melakukan ini untuk melindungi keluarga kita. Siyun berteriak. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah rumah tangga kita seharusnya dibangun di atas dasar saling menghormati? Namun, Chen Su tetap diam. Setelah pertengkaran itu, mereka berpisah dengan amarah. Chen Su bergegas ke toko perangkat keras. Dia membutuhkan lebih banyak paku untuk mengamankan pintu dan jendela. Tanpa diduga, dia menemukan panduan perbaikan generator. Jika generator diperbaiki, rumah akan memiliki listrik. Tiba-tiba, layar di depannya berkedip. Sistem 63 memberitahu bahwa mimpi kiamat akan berakhir dalam 1 minggu. Bersiaplah untuk pergi. Ya, setelah bertahan hidup begitu lama di sini, Chen Su telah lupa bahwa ini adalah mimpi. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya dengan cemas. Bagaimana dengan Siyun ketika aku keluar dari mimpi ini? Bagaimana aku bisa meninggalkannya sendirian di dunia ini? Jawab aku, dia istriku. Namun, layar tidak merespons teriakannya. Tanpa sepengetahuannya, 2 serigala diam-diam mendekat. Dengan cerdik, mereka menyembunyikan senapannya di belakang mereka. Melihat itu, Chen Su berlari ke mobilnya. Tapi dia tidak bisa mengalahkan kecepatan serigala. Dengan cepat, dia dijatuhkan ke tanah. Kedua serigala mulai menggigitnya dengan ganas. Chen Su dengan cepat mengeluarkan pisau dan membunuh 1 serigala. Namun, pinggangnya digigit oleh serigala lainnya. Dalam pertarungan itu, pisaunya patah. Melihat serigala itu semakin menggila, Chen Su menggunakan gagang pisaunya untuk memukul hidung serigala itu. Beberapa menit kemudian, kedua serigala itu terkapar tak berdaya. Chen Su sendiri sudah babak belur. Satu-satunya keyakinan yang menopangnya adalah untuk segera pulang. Namun, saat membuka pintu mobil, dia digigit lagi oleh serigala. Saat itu, dia melihat sebuah pistol. Ternyata Siyun diam-diam meletakkannya di mobil. Pistol itu menyelamatkan nyawa Chen Su. Setelah serigala itu lari lagi, dia cepat-cepat menutup pintu mobil. Namun, dia menyadari tangannya berdarah deras. Melihat 2 serigala di depan mobil, Chen Su merasa tidak rela. Namun, meskipun dia berusaha sekuat tenaga, hanya ini yang bisa dia lakukan. Perlahan-lahan, kesadarannya memudar. Ketika dia bangun, Siyun sedang duduk di sampingnya. Dia tiba-tiba teringat suku cadang generator di tasnya. Jika diperbaiki, AC bisa dinyalakan. Saat hendak turun dari tempat tidur, Siyun menghentikannya. Dengan luka seperti itu, lebih baik kamu istirahat beberapa hari. Namun, Chen Su bersikeras untuk pergi. Karena dia tahu waktunya tidak banyak. Ini adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan untuk Siyun. Malam harinya, villa itu terang benderang. Melihat semua ini, air mata Chen Su tak terbendung. Berharga, semua ini berharga. Siyun, lihat, listriknya menyala. Sementara Siyun yang sedang sibuk, masih tertawa dan memanggilnya bodoh. Saat Chen Su kembali ke kamar, dia mendapati mobil Siyun rusak parah. Tidak hanya airbagnya pecah, tetapi juga ada gigi serigala di rodanya. Kembali ke rumah, dia melihat 2 kulit serigala yang baru dikuliti tergantung di jendela. Saat itu, dia diam-diam memeluk Siyun dari belakang. Siyun tertawa dan berkata, apaan sih, manja banget. Ngomong-ngomong, pahlawan kecil, kamu pernah makan daging serigala? Hari ini kamu beruntung. Boleh juga, bumbunya yang banyak ya. Malam ini aku mau jadi pria sejati sekali lagi. 177 hari setelah manusia menghilang secara misterius, Chen Su sudah sakit parah. Sebelum ini, untuk melindungi Siyun, dia sendirian melawan 4 serigala liar. Saat nyawanya hampir habis, dia begadang semalaman untuk memperbaiki generator agar Siyun tetap hangat. Melihat lampu yang terang benderang, Chen Su berkata sambil menangis, semua ini sepadan. Namun, semakin indah, semakin sedih dia. Karena dia tahu dia hanya punya 2 hari lagi untuk meninggalkan Siyun dan dunia ini.
Keesokan harinya, badai berhenti. Matahari juga muncul. Namun, Chen Su sudah sekarat. Tanpa perawatan medis, infeksi luka bisa berakibat fatal. Melihat ini, Si Yun panik mencari obat. Melihat Chen Su yang lemah, dia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kita sudah melewati masa-masa tersulit. Rumah kita akan semakin baik. Lalu, sambil menahan air mata, dia berkata, sayang sekali karyawan sepertimu yang rajin tidak dihargai oleh atasan. Kalau masih di kantor, aku pasti memilihmu sebagai karyawan terbaik. Dia memberikan segelas air hangat. Chen Su sudah sangat lemah, tapi dia berusaha keras untuk terlihat baik-baik saja. Namun, dia bahkan tidak punya tenaga untuk mengambil air. Melihat ini, Si Yun tidak bisa menahan tangisnya. Katakan padaku ini hanya pura-pura. Kumohon, bangun dan ajak aku bicara. Melihatnya yang tak berdaya, Chen Su ingin menghiburnya, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dengan susah payah dia berkata, dengar, aku tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan, tapi aku tahu aku akan segera pergi. Persediaan bensin masih cukup untuk sekitar 3 bulan. Jika tidak cukup, pergilah ke kota utara untuk mencarinya. Benih sayuran ada di gudang, di dalam ember plastik hitam. Aku sudah menulis labelnya, dan ingatlah untuk mencari mobil baru dengan kapasitas besar. Biasakan juga berlatih menembak. Semakin dia berbicara, tubuh Si Yun semakin gemetar. Melihat orang yang dicintainya akan pergi, dia tidak berdaya. Hari terakhir, Si Yun mendorongnya untuk melihat salju sekali lagi. Chen Su dengan lemah bertanya, apakah kamu pernah mencintaiku? Si Yun menjawab, tidak. Baguslah. Tidak ada beban. Mimpiku juga harus berakhir. Pria egois sepertimu yang hanya peduli pada perasaannya sendiri. Kenapa aku harus mencintaimu? Sambil berkata demikian, air matanya terus mengalir. Apa bagusnya dirimu? Saat aku sedih, kamu tidak menghiburku. Kamu menanggung semuanya sendiri. Barang-barang berserakan di mana-mana. Dan kamu marah ketika aku menegurmu. Dia tidak bisa berkata-kata lagi. Pada saat itu, dia akhirnya menangis terseduh-seduh. Kamu brengsek, tapi aku sangat mencintaimu. Begitulah Chen Su meninggal dengan rasa berat hati. Saat dia bangun lagi, dia sudah terbaring di depan sistem nomor 63. Selamat, Anda telah menyelesaikan level bertahan hidup kiamat. Namun, Chen Su tidak ingat apa yang terjadi dalam mimpinya. Ternyata, sistem ini dirancang untuk mencegah pengguna bingung antara kenyataan dan mimpi. Namun, dalam sebulan ke depan, kejadian dalam mimpi akan perlahan diingatnya kembali. Saat ini, Chen Su tanpa sadar meneteskan air mata kesedihan. Dia bertanya, setelah kepergianku, apakah dunia itu akan terus berputar? Namun, nomor 63 tidak menjawab. Saat ini, penilaian sistem menunjukkan skor penyelesaian tugas B. Permainan mimpi berikutnya akan dimulai sebulan lagi. Saat Chen Su mempertimbangkan apakah akan berpartisipasi lagi, nomor 63 mengatakan bahwa permainan ini tidak hanya berisi hal-hal buruk, tetapi juga banyak pengalaman menyenangkan. Misalnya, setiap malam Anda terlihat sangat gembira. Melihat layar di belakangnya, Chen Su langsung merinding. Dia segera menutupi layar dan berkata, jangan dilihat. Bisakah kau menghargai privasi pemain? Selanjutnya, nomor 63 hanya melambaikan tangannya. Sistem mulai menghitung hadiah. Chen Su mendapatkan keterampilan lemparan presisi. Dan keterampilan ini dapat dibawa ke dunia nyata. Setelah pembagian hadiah selesai, Chen Su tiba-tiba terbangun. Dia menyadari bahwa dia telah kembali ke dunia asalnya. Dan waktu baru berlalu 1 malam. Namun, dia masih merasakan sakit hati yang tak dapat dijelaskan. Tanpa sepengetahuannya, Si Yun di sisi lain juga telah terbangun. Detik berikutnya, dia tanpa sadar meneteskan air mata. Gadis itu telah bermimpi indah selama 180 hari, tetapi menangis selama 179 hari. Dalam mimpinya, dia dan pria yang dicintainya mengalami banyak kesulitan dan akhirnya mengalahkan kiamat. Namun, pria itu mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Sekarang, mereka masing-masing kembali ke dunia nyata dengan ingatan mimpi mereka. Setiap kali Si Yun mengingat wajahnya, dia merasa sangat sedih. Sementara Chen Su terus menjadi karyawan rendahan di bawahnya. Saat ini, melihat orang-orang yang lalu lalang di jalan, Chen Su tampak bingung, karena dia telah terbiasa dengan dunia tanpa manusia. Bahkan berkomunikasi dengan orang lain pun terasa asing. Melihat api yang menyala, dia tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menghangatkan diri. Tetapi lupa bahwa ini adalah musim panas. Mendengar penjual bakpao mengatakan akan menjodohkannya, tanpa pikir panjang dia berkata, aku sudah punya istri. Tetapi setelah kata-kata itu terucap, dia baru menyadari bahwa itu hanyalah mimpi. Ketika dia tiba di kantor dan melihat Lao Tang, dia berkata, lama tak jumpa, apa kabar? Melihat Lao Tang terkejut, dia baru tersadar. Dalam kenyataan, mereka baru sehari tidak bertemu. Tetapi bagi Chen Su, rasanya sudah setengah tahun.